Oke, hari ini Project Gen ada agenda ngobrol-ngobrol hangat sama orang-orang hebat. Ada di belakang sana. Orang-orang yang punya kamera inilah. Oke, jadi hari ini kedatangan tamu. Harusnya mereka jadi kameramen, tapi jadi narasumber. Enggak lah, kita bahas tentang media ya. Jadi kami mau panggil orang-orang hebat, yang paling panas dulu lah. Bung Kevin, silakan datang. Oke. Iya, di mana kita mau fokusnya? Di situ? Sini. Kita ada 6 kamera ya? Ada 6 kamera. Gelap ya? Halo Bung Kevin. Hai, halo Bung. Aduh, luar biasa. Itu main kamera 1, ini secondary. Oh iya. Oke. Jadi saya ini kurang ngerti kalau secondary atau apa dah. Ya, tapi kita kedatangan teman yang luar biasa. Hari-hari ketemu dia waktu itu, tapi dia sekarang udah di Nongsa. Halo Bung Kevin. Halo Bung. Kita langsung panggil kawan atau gimana nih? Panggil kawan lah, jangan langsung aku dulu. Bahaya. Iya. Ya, kita panggilkan juga. Dia Abang Gondrong sebenarnya dipanggil. Bang Drong. Cuman dari gitaris dia jadi udahlah, nanti kita panjang-panjang cerita. Mari Bang Agung. Sekarang. Bang Agung. Harus berdiri, Bung. Harus berdiri. Halo Bang Agung. Agung, tadi sudah lama. Udah berapa menit kita nggak jumpa ya? Jumpa di mana dia ya? Adalah 2 menit kita. Ada 2 menit. Orang-orang yang luar biasa ya. Ini punya gue. Kita udah pindah itu. Lagi belum ya, kita belum start ya. Pertanyaannya belum. Kita panggil orang-orang hebat dulu ini. Iya. Lagi ya, yang terakhir tuh yang biasanya yang paling jago lah di antara syuting, editing. Kita panggil dulu yang katanya pemula, padahal dia ada foto gedung-gedung. Katanya tadi street fotografi. Waktu briefing tadi. Street fotografi. Ya Bang Erik, silakan. Bang Erik. Gitu nge-applause. Standing applause, saya kira standing applause. Saya sih yes. Oke Bang Erik, silakan duduk Bang Erik. Makasih untuk kedatangannya. Ini ulang tahun ya? Oh iya. Ulang tahun. Selamat ulang tahun. Berapa kali salamannya? Oke. Nah, jadi hari ini juga ada orang yang tamu spesial. Ya. Orang jauh, orang jauh. Kami sama-sama Batu Haji. Ya langsung saja kita panggil ya the master. CEO dia Bang. CEO. Bang Ari, selamat datang. Bawa kameranya Bang. Bang Ari, wes gimana keadaan tangannya? Sehat ya? Sehat, wah. Ya. Tapi celananya masih robek sih Bang. Masih robek, biasa itu. Ini fitur. Biasa. Oh fitur. Fitur ya, fitur. Jadi kedatangan orang-orang yang luar biasa karena biasanya di luar, bukan? Luar biasa ada Bang Kevin, Bang Agung, Bang Erik, Bang Arisnum lah. Berat kali. Ini nggak ada pertanyaan ujian lah. Ya, Ada satu lagi sebenarnya Bang. Ada satu lagi. Iya. Ya di dia belakang camp dia. katanya Masih baru merintis. masih jamnya yang terbang. Iya. Jamnya terbang. Next ya. Kita akan panggil Next dia juga. sendiri ya. Ya, next dia sendiri nanti kita dengan narasumber yang luar biasa. Ya. Selamat datang ya di Project Gen. Kita bahas-bahas ini ya tipis-tipis saja, nggak usah berat-berat kali. Karena saya mau juga di Project Gen, namanya Project Gen. Berarti ada project-project. Ini orang-orang project semua, project pemerintah. Oh, swasta saya. Swasta ya, swasta. Hidup swasta. Saya pemerintah. Oke, kita masuk saja langsung ya kan. Bang Kevin. Dari Bang Kevin dulu ya, dari Bang Kevin. Sudah berapa lama kejebur di bagian media? Media. Ya, media tuh agak lebih spesifik ya. Nanti bahasnya Bang Kevin lebih kemananya? Editor kah? Juga bagian apa? Seperti itu. Mulainya sih dari
editing sih, editing awalnya. Editing. Iya. Editing. Biasalah konten-konten gereja awal-awalnya. Oh, konten-konten gereja. Dari dulu pernah nyoba PC tabung. Wih, ngeditnya pakai PC tabung. PC tabung Iya. ya. Kayaknya PC ada yang tabung juga. Iya. Oh, dia monitor sama PC sekalian gabung. Iya. Oh, oke. Itu pertama sih. Zaman SMP kayak. Nyoba. Jam terbangnya. Ah, ini jamnya terlalu terbang nih. Iya. Oke. Lanjut. Ini. Kan mulai editing kan. Ah. Udah segitu. Segitu ya? SMP. Iyalah, masih banyak pertanyaan saya Iya, soalnya. kan bisa dilanjutin ke. Iya. Bang Agung, kenapa tuh dari pegang senar tiba-tiba pegang lensa? Awalnya gimana? Kok bisa? Kalau aku sendiri sih memang suka ini ya, hal Pegang-pegang. baru. Hal baru. Nanti kalau bosan ini ada hal baru lagi. Kita nggak tahu nih. Oh, kita masalahnya. nggak tahu. Aku aja nggak tahu nih tiba-tiba terjun bener-bener ke Iya. daerah sini kan. Daerah. Untuk kayak gitar tiba-tiba pegang drum. Atau lebih cuan ya daripada senar. Oh, itu sensitif ya. Itu sensitif ya. Itu nanti pas dari pertengahan atau di akhir-akhir. Oke, siap. Saya bungkus ini, saya bungkus. Nanti saya buka lagi bungkusnya. Oke, karena tertarik aja ya. Ya. Tertarik. Lalu kejebur. Sebenarnya kalau bilang tertarik itu berbarengan dulu. Musik sama Media. fotografi, video itu berbarengan dulu. Cuman memang lebih duluan kecebur di musiknya. Gitu, di musiknya. Di musiknya. Jadi udah pelayanan di musik, udah reguler di musik udah. Oh, Cuman di saat gitu. itu belum sampai yang cuan untuk media, Oh, gitu. foto video belum. Siap. Masih awal, tahan dulu ya. Tahan dulu. Bang Erik ini luar biasa, dia ada biasa foto-foto ini gedung ya. Jadi saya mau tanya nih, dia seorang keyboardis, kan? Keyboardis jadi pemain apa tuh? Videografer, fotografer. Nggak sampai video. Oh, belum sampai di video ya, fotografer lah. Kenapa bisa tertarik, Bang? Apa ya? FOMO sih sebenarnya. Wih, FOMO. Iya, FOMO. Jadi Anak-anak sekarang mainnya FOMO ya. Jadi aku kan waktu itu lagi buka Instagram kan. Aha. Terus aku nengok ada satu temanku lah. Dia posting foto-fotonya tuh kayak ya orang ternyata jago juga fotonya ya. Ya. Oh iya. Iya. Dan aku kaget awalnya dia gitaris. Jadi keracun ceritanya. Keracun. Ini sebenarnya coach Keracun. Iya. Coach Agung. Gak apa-apa, Bang, sini aja, Bang. Ya. Ya karena Gak ada iklan sebenarnya, tapi Iya, ada iklan. karena kita perlu cemilan yang berat, ayam. hari ini disponsori oleh siapa? Ayam depan teras. Yang depan teras. Lanjut, Bang. Oke, Rick. Ya. Ya itu awalnya gara-gara kecebur aja kan. Karena nengok kan karena juga saat itu memang kebetulan di pekerjaanku itu posisinya udah mulai foto-foto juga. Oh, ada cari rekam Nah cuma kan kalau misalnya di PT kan, suara. kalau di PT kan kita nggak ada kesempatan untuk belajar kan, karena kan emang ya waktu kerja itu ya untuk kerja aja. Oh gitu. Jadi emang nggak sempat untuk ngulik-ngulik. Cuma memang di kerjaan dituntut untuk pegang kamera. Oh gitu. Wow. Terpaksa ya. Terpaksa. Demi itulah ya. Oke. Sebuah hati. Saya mau beralih kepada Grandmaster. Wih. Soalnya kalau aku ketemu abang ini gearnya ngeri banget loh. Enggak. Ini Bang Ari teman kita. Gimana Bang Ari? Kok bisa? Tapi memang awalnya tuh memang udah niat gitu ya, jadi fotografer atau videografer gitu. Hobi sampingan aja. Oh. Hobi sampingan dari kerja ada sisi-sisiin tabungan. Oh. Baru mulai beli-beli sedikit-sedikit. Gitu. Jadi? Habis kuliah lah baru mulai serius. Oh gitu. Kirain memang dari misalnya kayak Kevin tuh dari editing dulu ya. Iya, editing dulu. Editing dulu. Kalau iseng dulu SMP foto-foto aja. Foto-foto. Anak hunting bu. Ya. Street. Dahsyat ya. Jadi maksudnya punya story juga. Maksudnya yang bisa orang lain juga tiru ya. Jadi kita cerita hari ini bukan cerita kosong gitu kan. Maksudnya orang-orang ini juga punya apa tuh? Punya niat, punya ambisi, pengen juga jadi yang seperti gitulah gitu ya kan. Ya sejauh ini itu ya.
Saya mau bertanya selanjutnya. Ini gini, kalau misalnya saya langsung pertengahan-pertengahan saja lah ya. Menurut ini semua memang kerjanya di bagian itu saja atau ini sambilan itu atau pekerjaan sampingan lah kalau bahasa Indonesia, side job ya. Iya. Atau bagaimana? Ada yang mau jawab duluan? Boleh? Ya. Ya enggak. Bang Kevin lah, nanti baru kita ke yang apa? Lebih ke side job juga sih. Oh, Nggak primary gitu. Oh, Side job juga. berarti ada kerjaan intinya dong? Iya. Kalau pekerjaan inti kan IT. Oh, IT. Berat. Side jobnya ya ini lah. fotografer, videografer. Videografer, editing. Iya. Berarti menerima apa saja jenisnya? Iya. Maksudnya wedding kayak gitu, perusahaan atau dan sebagainya, semuanya lah. Wedding yang lain aja lah. Oh, Agak seram ya. wedding agak seram. Soalnya itu memang Momen sekali seumur hidup iya, ya. iya. Agak nggak berani ya sama momen orang. Iya, momen orang jangan main-main ya. Kalau ngedit playernya masih oke lah. Iya, Kak. Iya. Benar. Itu sih. Berarti itu yang agak di apa ya? Ya, masih belum berani lah. belum berani lah ya. Kalau ikut-ikut masih oke lah. Iya. Tapi kalau teman saya yang satu ini Bang Agung udah sering ya wedding ya. Maksudnya Wah, udah sering wedding. bukan maksudnya foto-foto. Belum nih Bang, jangan buat ini Oh, loh. belum ya, belum. ini. Belum sering tapi pernah lah ya. Enggak, maksudnya orang ini kira aku udah sering wedding gitu. Nikah terus. Iya, itu maksudnya. Enggak. Ya. Bukan, Job wedding. Job foto. Masih ada Biasanya peluang kok foto buat- wedding gitu. Jangan langsung speechless ya. Gak nutup gitu loh. Iya. Oke, nggak serius sekali loh Bang Agung. Coba gimana Bang Agung? Kalau Bang Agung itu ini jadi kerjaan utamanya atau kerjaan sampingan? Untuk sementara sih jatuhnya gimana ya? Aku kan kerjain semua ya, bukan cuman Semuanya ini apa foto, nih? bukan cuman foto, video, editing, musik juga masih kan, Musik ngajar. masih juga. Oh. Iya, jadi kalau dibilang side job, kayak hampir semua side job. Oh, jadi lebih ke gini ya. Freelance ya. ya. Heeh. Lebih ke situ Heeh. ya. Karena kalau dibilang foto, aku foto, video juga ya, editing juga ya, musik ngajar juga. Hidup relax. Hidup freelance. Iya. Cuman kalau mau dibilang lebih banyak kerjanya untuk sekarang, Hmm. ya lebih ke foto. Foto ya. Oke. Bang Erik, gimana? Kalau kerjaan sekarang ini utama? Sebenarnya nggak bisa dikatakan job juga sebenarnya. Oh, Iya, itu. jadi Kalau aku foto cuma hobi aja. hobi. Cuma kan ya kalau di PT apalah foto-fotonya nggak perlu yang estetik kali ya kan. Yang penting ada dokumentasi Penting gitu ada ya. dokumentasi dah. Kadang kan juga orang-orang itu tamu-tamu nengoknya nggak peduli juga mereka angle yang mengambil yang penting Oh ada foto iya, mereka aja kan. benar. Jadi sebenarnya dibilang kerjaan juga nggak sepenuhnya kerjaan utama. Justru kerjaan utama aku tuh tadi abang ini IT kan, aku asisten IT. Oh gitu. Sudah bisa kerja sama nih Iya, semua. bisa. Boleh nih. Buat satu komunitas kalian. Salam IT. Nomor Salam IT. Kalau gak ada. Ada ya, aku nggak tahu lah. Kalau ojol biasanya itu salam satu aspal. Salam satu motherboard kami. Oh, ada motherboard. Iya. Thank you masukannya. Penting masukannya. Jadi ada gitu, salam satu motherboard. Keren. Kalau kamera, salam satu lensa. Itu dia salam satu lensa. Salam satu Ya. exposure. Kalau Bang Ari gimana? Itu jadi kerjaan utama tuh? Sebenarnya kita di sini nggak ada yang kerjaan utama ya, jadi side job semua ya. Iya. Job semua. Iya. Sebenarnya yang kerjaan utama ini nih. Ya Oh, di ini belakang belakang. ya. Kita Makanya salah dia sampai undang. sini pun masih kerja. Mari kita undang satu lagi teman kita. Dia expertnya. Dia expertnya. Makanya dia di Cuma belakang. sampingan-sampingan aja kan. Tapi ini kami kunci dulu narasumber yang satu ini. Karena nanti mana tahu ada yang mau apa tuh seminar, buka seminar. Inilah kita undang orangnya. Gitu Abis kan sesi gitu. kita ini dia. Ini abis ini. Tapi bahasnya bukan media gitu. Gimana Sama politik saya saat ini juga enggak ya? Nggak kerjaan utama. Oh, Yang kerjaan utama saya programmer. Lah,
programmer kadang IT juga support, IT support. Ini kalau misalnya ada job sampingan aja baru ngambil gitu. Oh iya. Oke. Ya tadi semuanya sampingan. Kalau sampingan sih nggak ada yang terlalu apa ya? Maksudnya takut tidak dapat uang kayak gitu. Karena dia sampingan kan, gitu kan. Berarti ada kerja inti, kerja utama lah namanya, kerja utama. Jadi nggak ada job juga tetap ada cuan lain gitu kan, seperti itu ya, seperti itu. Jadi ya kalau saya tangkap teman-teman semua ya itu belajar secara ini otodidak atau ini belajar ada seminar ikutin Tidak ya pada Iya. otodidak diajarin. diajarin sama orang yang otodidak. Jadi hybrid ya. hybrid ya. Jadi otodidak. Ini saya bertanya, berarti teori itu nggak penting ya? Itu salah itu. Itu salah ya? Salah. Oke. Diluruskan lah. Kan aku nih nggak bagian media. Biar teman-teman tuh pada tahu tuh. Teori itu kadang kan gini nih, terlalu otodidak kita lupa bahwa sebenarnya pasti ada kan Iya. teori-teori yang kita harus belajar dulu nih, baru pegang nih alat. Kan seperti itu. Coba. Gimana? Kalau statementku the Nah. power of manual book ya. Oh ya, manual book ya. Iya. Otodidak pasti kami semua ini otodidak. Iya. Cuma kan teori pasti ada teori yang baku lah. Maksudnya kayak nggak bisa itu dipelajari otodidak. Kayak gradasi, terus exposure kan ada aturannya, frame, ukuran lensa. Kan Gitu. itu ada aturan tertulisnya. Jadi sebenarnya harus baca juga, harus nanya juga sama yang sekolah misalnya kalau punya teman yang sekolah. Gitu sih, angle-angle ya. Gitu ya. Otodidak, tapi kan kita kalau mau profesional kan tetap perlu sih, maksudnya teori-teori mendukung otodidak kita itu biar jangan terlalu bias lah otodidak. Gitu. Kan ada nih kalau kita bicara di sini kan kalau nggak kita lebih spesifik nanti otodidak mereka yang lainnya ya udah belajar lah, beli kamera lah, ini akhirnya tidak menghasilkan, akhirnya kameranya dia jual lagi, kan seperti itu. Kan ada kayak gitu, ada yang di musisi seperti itu kan, aku mau jadi musisi lah ini karena dia lihat kan otodidak gitu. Di situ juga pandainya bahasanya ya, bahasa kita situ ternyata tidak juga ya. Sebenarnya yang harus diluruskan itu otodidak nggak apa ya bahasanya, nggak kebalikannya dari teori. Jadi kita yang otodidak juga belajar teori. Iya. Kebersamaan, Enggak, sebenarnya otodidak itu bahasanya lebih belajar sendiri. Belajar sendiri. Ya. Ya ibaratnya ada dua anak, dia kelas 2 ya. Yang satu kelas 2 SD di sekolah. Belajar membaca di sekolah. Yang satunya belajar membaca mungkin Dari guru. dari rumah. Ya, dari rumah gitu. Nah, ibaratnya bisa dibilang otodidak yang mana? Ya berarti yang enggak ke sekolah. Ya, gitu. Jadi banyak orang yang kira otodidak berarti ya udah berarti nggak belajar teori. Iya. Sebenarnya di musik, contoh aku otodidak bermain gitar. Ya bukan berarti aku nggak belajar do re mi fa sol la si do. Ya aku tetap belajar do re mi fa sol la si do. Semuanya. Oh, Belajar. gitu. Untuk gitu. Jadi sebenarnya itu cuman ya memang harus dilurusin aja. Jadi otodidak bukan berlawanan antara teori. Teori. Bukan. Oke. Yang lain mungkin. Otodidak gimana? Kan ada orang yang saya bilang tadi tuh pandai-pandai di situ lah, kan kayak gitu. Iya. Pandai-pandai di situ kan biasanya tuh otodidak lah, cepret jadi. Kan kayak gitu. Kan seperti itu. Apakah gambaran otodidaknya seperti itu? Nah, ini udah mulai diluruskan. Tadi dari Bang Kevin tuh manual book tuh penting, ya kan? Belajar gradasi, belajar frame dan sebagainya. Kalau Bang Ari mungkin Bang Erik ada? Erik atau Ari? Dari orientasi ya misalnya yang tadi pandai-pandai di situ itu berarti mungkin dia memang cari uangnya di situ kan. Ya. Jadi kerjaan ini jadi utama. Ya udah dia kadang misalnya dia masih menghasilkan
dia nggak terlalu dikali-kali, nggak terlalu lanjut belajar teorinya yang Oh otodidak. gitu. Jadi perkembangannya lebih lambat. Lebih Kalau lambat. orang yang penasaran kan Beda lagi. beda lagi. Oh, iya. Memang otodidak itu tentang institusinya aja ya. Oh gitu. Institusi kalau otodidak itu tanpa institusi belajarnya, kalau yang satu lagi pakai Institusi. institusi ya, ada Iya, organisasi. oke. Ada kan kalau orang-orang luar negeri itu kan nggak mau yang gini nih, hanya otodidak. Mereka tuh pasti sekolah yang betul kan. Sertifikasi ya. Ya, sertifikasi tuh lebih tepatnya yang kayak gitu ya. Gitu. Tapi udah diluruskan bahwa otodidak itu bukan berarti tidak belajar teori. Bukan. Tetap belajar beriringan karena kita belajar sendiri disebut otodidak ya, tanpa institusi tadi ya kan. Bang Erik apa? Sudah terluruskan semua guys. Sih. Saya punya anak murid seperti ini juga guys. Jadi ya seperti itu Bang Erik ya. Ya karena memang benar juga. Aku kan termasuk yang belajar sendiri juga kan, walaupun ada guru-guru juga sama coach yang sebelah gue. Oh, coach ya. Ya, Coach Agung. Berapa nomor Gondrong. punggung? Coach Agung. Coach Gondrong. Coach gondrong. karena dulu aku juga mikirnya awal-awal tuh teori itu nggak begitu penting, maksudnya karena aku belajar kan dalam pikiranku waktu itu hanya sebatas hobi aja. Dan juga di kerjaan kan nggak begitu butuh yang bagus-bagus kan. Ya. Cuma ternyata kayak tadi yang Bang bilang, pengambilan angle segala macam, exposure itu ternyata penting. Oh. Jadi bukan berarti aku nggak ada basic belajar kamera, karena aku udah terjun nih, mau nggak mau aku harus paham teorinya juga. Ngulik juga berarti ya. Ngulik juga ya. Oke. Ya, pada intinya otodidak itu juga belajar, ya kan? Belajar dari manual book, ya kan? Cuman ya udah dilurusin tadi sama Bang Ari bahwa tidak ada agen khusus yang ngajarin gitu, ya kan? Nggak ada wadah khusus yang mengeluarkan sertifikat gitu. Namun mereka belajar dari ngulik, dari sekarang cukup apalah ya, gampang lah ya cari-cari pembelajaran seperti itu. Menurut kita semua di sini, apakah semua orang bisa jadi editing, fotografer, videografer gitu? Ya, silakan. Bisa lah. Bisa ya? Bisanya dalam tanda kutip. Oh ya. Oh iya. Bisa ini kan luas ya. Iya. Tapi bisa profesional atau bisa hanya bisa saja gitu ya kan ya? Konsumsi Dan konsumsi pribadi, konsumsi akunnya pribadi bisa. boleh bisa. Iya. Soalnya cukup unik nih, ada yang kemarin yang berita-berita kemarin itu dia bilang 0 rupiah kalian. Apa itu maksudnya? 0 rupiah Saya nggak itu. ngikutin berita. Gak ada TV ya? Gua. Sama kita gak ada TV. Gak ada paket. Yang kocaknya kan harganya 0 rupiah katanya ya kan kemarin itu. Makanya saya dipikir orang awam mungkin semua orang bisa foto kok gitu. Jadi itu mau dikasih dulu bantan-bantan dari teman-teman. Gimana sih kayak gitu? Apakah memang kita nih kalau mau terjun ya terjun gitu, jangan 0,1% aja gitu ya, harus 98% lah, sisain 2% untuk orang lain. Ada, coba. Yang, teman-teman lah. yang membedakan 0% 0 rupiah tadi itu sama yang ada value-nya menurut saya yang ngerti teori tadi. Ya kan? Jadi orang-orang otodidak ataupun orang-orang yang belajar di institusi yang udah pahamin teori kayak segitiga exposure ya, segitiga golden triangle saya bilangnya. Jadi ada exposure, ISO, baru ada frame shutter speed, baru nanti ada pengambilan angle yang ada ngikutin garis lurus ya kan, atau ada 4/3 apa? 4/3 gitu kan. Oh gitu ya. Ya ada ininya. Memang orang sudah bisa foto, cuman hasilnya kan nanti pasti beda sama orang yang ngerti konsepnya. Betul. Berarti kurang setuju lah ya 0 rupiah ya. Gue kayak agak gimana gitu ya. Walaupun saya sebenarnya nggak fotografer juga, nggak videografer. Ya video-video lah di HP kecil kayak gitu. Nggak tahu bentuknya kayak mana, yang penting video gitu. Ternyata harus dihargai ya. Ya harus dihargai lah bang. Iya ya. Iya. Ini kan kita pertegas ya kan. Jadi di konten ini kita pertegas, ini bisa nanti dipotong-potong klipnya ya kan. Kita biar bisa update
status gitu ya. Jadi itu harus kita luruskan. Segala sesuatu yang diiringi dengan usaha mohon dihargai. Sedap. Itu ya kan? Ya. Apalagi pakai tenaga profesional. Apalagi tenaga profesional, dia beli kamera tuh bukan murah, weh. Mahal nih. Baru Ya. body aja tuh. Apa? Baru bodinya aja. Baru bodinya itu, belum itu stand-standnya itu, apa namanya itu stand-standnya itu. Oke. Jadi gini, ini kan zaman sekarang kita ini cukup maju kan. Apakah terkalahkan nggak editor manusianya dengan AI? Seperti itu. Sekarang AI parah loh. Saya denger lagu yang dari AI, kok enak-enak ya. Dengernya. Sedangkan kalau kita buat satu lagu tuh siang malam mikir otak ini mau keluar, nggak jadi juga. Contohnya project hari ini belum selesai project itu. Udah hampir berapa? Pernah sama Bang Kevin tuh buat apa? Intro ya. Intro masuknya ini. Ya, kan? Kepake. Oh, Pinjam kepake juga. sekali. Pinjam juga punya Punya yang udah di Spotify. iya. Dari Spotify ini. Dari Kadeo ya. Oke. Gimana? Teman-teman. Apa tadi? AI. dan Jangan terlalu blank dulu, makan ini dulu. konten kreator sekarang. Ya. Makan dulu. Makan dulu. Gak usah malu-malu. Jadi programmer Oh ya, program. Programmer dulu lah sekali yang kan kelas kayak kakap gini, lah ya. dulu. yang buat biar pas AI. nyampe di aku setuju sih sama argumen gue. Sama dong sama murid saya. Kalau dari AI sebenarnya apa nih tujuannya untuk menggantikan kita atau gimana? Iya, maksudnya Apakah- tersaingi iya. nggak? 5 tahun, 10 tahun akan datang tuh kan nggak mungkin AI yang seperti saat ini, pasti lebih expert lah ya kan, lebih ngeri lah ya kan, gitu. Kita tergantikan nggak? Perspektifnya kita harus lurusin sebenarnya Uh-huh. AI ini adalah tool. Kita Ya. jangan bersaing sama Tool. tools Oh, tersebut. Jadi kita gitu. manfaatin sebagai user, kita manfaatin toolsnya itu. Jadi untuk membantu kita kerja, merefine, memperbagus hasil kerjaan kita. Nah, itu yang kita harus satu pandangan dulu. Orang-orang yang tergantikan posisi kerjaannya sama AI berarti value dia kurang. Oh gitu. Jadi ketimpa sama AI, dia nggak bisa mungkin manfaatin AI-nya juga. Dia malah nganggap itu saingan lah, malah dia tergantiin. Ah, ada 2 orang nih misalnya nih Bang Ari. Yang satu tenaga profesional, satu tak profesional, tapi mengandalkan tools yang namanya AI. Gitu. Ternyata lebih menjual nih yang dia punya. Karena dia mengandalkan ini tenaga profesional, dia sudah edit secara, mungkin dia pakai juga AI, cuman dia lebih berkreasi kan seperti itu. Akhirnya bagaimana tuh? Bisa tergantikan kan pastinya satu hari nanti tuh seperti itu. Atau nanti job-job teman-teman juga bisa diambil sama orang-orang yang dikatakan tidak profesional juga. Gitu kan? Kalau menurut saya yang kayak tadi itu apa namanya bisa karena dari AI ini karakteristiknya kurang ya menurut saya ya. Iya. Oh, Jadi kalau gitu. kita sendiri kan kita kayak punya signatur kita. Oh iya Karya iya kita iya. tuh iya, apa iya. yang disukain klien kita. Nah, jadi sebenarnya tergantung pasarnya. Oh gitu ya. Kalau misalnya kita lebih bisa apa namanya pitching, presentasi kan ke klien Iya, kita, iya. ngerti hasil karya kita, deliver value-nya. Nah, Mereka pasti kalau misalnya dapat ya bakal milih kita daripada AI kan. Gitu. Oke. Makasih Bang Ari. Cukup sederhana namun cukup ya. Kalau saya secara pribadi nangkep. Kalau yang lain gimana? Bisa tergantikan ya satu saat nanti itu tenaga profesional yang seperti ini. Itu kan nanti daripada aku pakai Bang Agung mending aku pakai AI aja. Kan kita beli softwarenya aja gitu. Misal beli satu aplikasinya yang bisa ngeditnya pro gitu kan. Dia bisa ngubah sudut pandang dari yang tadi triangle atau apa terserah. Tapi nggak sepenuhnya bisa kayak gitu juga sih. Oh iya. Jadi kan aku kan kerja kan juga termasuk menggunakan AI juga. Oh. Ya. Jadi aku sangat paham betul kalau contoh nih kalau AI kan kita butuh kredit dan segala macam, kita tetap keluar uang. Dan setelah aku telusuri beberapa juga, anggaplah kalau misalnya kita mau ambil job fotografi lah misalnya kan, kayak Bang bilang tadi,
ada yang satu dia nih profesional yang udah editing dan segala macam, terus ada juga yang dia nih sebenarnya nggak profesional tapi karena dia pakai aja jadi hasilnya bagus. Nah, cuma sekarang kan setelah aku lapar gitu, setelah aku telusuri sebenarnya kalau kita mau bayar AI pun itu pun harganya pun bisa sebanding dengan kita bayar tenaga profesional. Iya. Dan sekarang ini AI nggak tahu untuk kedepannya. Kalau sekarang AI itu belum bisa konsisten bang. Jadi kayak abang bilang tadi AI itu nggak punya selera. Jadi mereka tuh nggak konsisten dia. Iya. Sekalipun kita coba dengan prompt yang sama, hasilnya bisa berbeda. Jadi kayak kalau mau bicara soal karakteristik, menurutku sih untuk sekarang masih jauh lebih oke tenaga profesional. Itu kalau secara editing ya. Dan kayak tadi aku bilang secara pembayaran juga kita AI untuk yang kayak gitu-gitu tuh costnya lumayan mahal. Costnya cukup Costnya mahal banget malah, dan itu kan iya. dibatasin bang. Kayak butuh kredit berapa segala macam. Gitu. Oke. Yang lain? Bang Ari, Bang. Mana tuh? Gimana? Nah, Sebelum saya bertanya lagi, saya bertanya sering juga sama orang ini. Shit. Oke. kalau dari Dari Bang Kevin ya. Dari Bang Kevin ya. yang menang. Iya. Bang Kevin apa? Yang kalah dong. Oh yang kalah ya. Kalau dari aku ya sama sih sebenarnya sama mereka. Jadi karakteristik ya memang nggak bisa sih digantikan sama AI. Nggak tahu ya 5 tahun atau 10 tahun Iya, ke depan secanggih apa AI itu ke depannya. Iya. Tapi kan AI nggak bisa turun ke lapangan nih. Oh, lihat Ya. kebutuhan ya. Itu sih sebenarnya. AI juga kayaknya masih kurang lah untuk researchnya soal tata cahaya. Terus kalau kita promptnya kurang, AI juga bingung kan. Bingung ya. Jadi promptnya harus detail juga ya. Terus ya apa ya? Kan aku kerja juga ngedit. Basic awalnya itu pasti dari AI dulu. Baru dikasih karakter lah. Itu unsur-unsur human-nya lah, manusianya. Ya gitu sih, kalau kita ngandalin AI itu susah sih sebenarnya dapat feel hasil yang serp gitu ya. Susah sih sebenarnya. Nggak tahu ya kalau AI yang berbayar. Tadi Iya, kata Bang Erik juga kurang ya, masih kurang ya. Costnya juga mahal Ya, juga. costnya mahal. Mending bayar orang sekalian juga ya kan gitu ya, kalau Bisa mahalnya revisi lagi. lebih mahal, lebih bisa nego gitu ya kan. Kalau AI sendiri yang punya apa? Punya aplikasi itu mungkin mahal, harganya misalnya 3 juta gitu. Ya udah nggak bisa kurang-kurang. Kalau manusia bisa nego lah bang, harga batu haji gitu ya kan, 21. Tergantung daerah gitu ya. Kan? Tergantung daerah. Iya. Lalu? Kalau musik pun apa ya? Aku juga pernah ngetes juga sih pakai musik AI buat tim musik. Musiknya enak, tapi karakter pemainnya kan nggak ada. Iya. Ya, memang enak didengar, Iya, kompleks, tahu. rapi, tapi kosong gitu. Iya. Kosong. Jadi apa ya? Yang kosong sih. Ya, sentuhan Isunya. human tuh yang ngasih rasa, Feel-nya tuh ya. Iya, ngasih karakteristik, ngasih sense di seni itu memang AI belum nyampe di titik itu sih. Kalau 5 tahun lagi AI bisa kasih sense, nah itu baru sih Ngeri mungkin ya? gulung tikar sih. Ngeri. Nah, itu tuh yang jadi pertanyaan saya nanti selanjutnya. Lanjut. Berarti saya udah jawab pertanyaan selanjutnya. Belum. Oh. Makanya ditahan. Lanjut. Bang Agung. Kalau aku sebenarnya justru lebih ke cara pandang orang, cara pandang untuk AI. Sebenarnya nggak bisa dibilang AI bakal menggantikan, karena balik lagi seperti yang dibilang Bang Ari, itu cuma tools, ya. Jadi sama kalau kita tarik berapa tahun sebelumnya, berapa puluh tahun semuanya, tahun sebelumnya, untuk orang bisa buat jepretan yang bagus, itu butuh belajar banyak. Sementara sekarang untuk jepret yang bagus, orang sekali klik. Nah, permasalahannya, apakah itu akan menggantikan manusia? Enggak, tetap butuh humannya, Iya. tetap butuh orangnya. Nah, sekarang kalau dibilang ada orang yang berpikir AI akan menggantikan orangnya untuk bekerja, berarti sebenarnya kita yang tertinggal. Kita Orang tidak yang ngomong belajar. ini, ya, Kita yang tidak ya belajar. benar. Jadi contoh, dulu Photoshop, sekarang udah ada Canva, ya kan? Iya.
sekarang orang nggak bisa bilang aku akan bayar orang yang lebih bisa Photoshop daripada Canva. Iya ya. Endingnya akan dilihat hasilnya, Aha. ya kan? Nggak bisa dibilang curang nih pakai Canva, nggak bisa. Nggak bisa ya. Nah justru balik lagi, oke kalau seandainya Canva bisa buat hasil yang lebih bagus, kenapa nggak pakai Canva? Gitu ya. Gitu sebenarnya konsepnya. Jadi nggak bisa bilang ya bakal gantiin orang, bakal gantiin orang ya. nggak bisa. Justru Tetap gimana? skill lah ya. Justru gimana kita manfaatin AI yang udah ada, Iya ya. ya kan? Tadi tools tadi ya. Mhm. Tools. Namun kan gini, kalau masalah AI ini masalahnya bukan masalah toolsnya sebenarnya. Sama-sama orang yang ngambil, namun yang ini lebih tidak pro saja. Cuman hasilnya karena dia beli, misalnya tadi aplikasi yang cukup mahal dari AI gitu, hasilnya lebih bagus. Jadi orang yang tidak profesional, maksudnya yang tidak mau belajar, yang kayak teman-teman di sini yang coba manual book, belajar ini, sebagainya gitu kan. Nah, namun ya itu kita lewatkan. Saya mau tanya nih, satu saat nanti misalnya AI itu lebih dominan daripada hasil-hasil karya tangan, gitu, tangan yang original gitu, daripada AI yang kita buat prompt saja bisa muncul dan lebih bagus. Antisipasi teman-teman, apa yang harus dilakukan sebagai orang-orang editor, kameramen, videographer, gitu caranya tuh. Ya kita nggak tahu ya kan. Ngari terus ya, kita Dulu kita bilang kayak gini, apa tuh? Nggak mungkin manusia terbang ya gitu kan. Sekarang sudah bisa mereka pakai apa itu? Pakai drone di kaki terbang. Ya kan kita kan berpikir, nggak mungkin gitu kan. Nggak mungkin mobil pakai baterai, udah pakai baterai sekarang. Bukan gitu. Ya nggak mungkin jadi mungkin. Nanti apa kalau misalnya 5 tahun, 10 tahun itu lebih sangat itu. Teman-teman punya satu ide nggak yang bisa tetap punya satu level daripada teknologi saat ini? Nah maka dari itu kami sepakat sebenarnya kami ini nggak ada yang pekerjaan utamanya media. Jadi kalau udah digantungin ya udah. Kembali ke cari titik kerjaan awal. lain. Cari kerjaan lain yang sampingannya. Jadi mindsetnya harus di ini ya, dibenerin. Ini side job. Ingat. Ini side job. Jadi mau digantikan AI pun, tapi sebenarnya kerjaan kami itu nggak bisa digantikan AI karena kerjaan kami itu yang Inilah bisa mana. mematikan AI sebenarnya. Harusnya tadi Bang Boy yang saya undang di sini. Karena dia main job ya. Main job dia. Aduh. Tapi mungkin masih bisa bersaing juga bang. Masih Karena kan bisa bersaing ya. kayak abang bilang kan orang yang nggak tahu soal kamera aja bisa bagus hasilnya. Iya. Apalagi orang-orang ini ngerti teori. Iya. Harusnya bisa lebih maksimal lagi pakai AI itu. Oh gitu ya. Karena maupun sekarang kayak dibilang abang ini kan memang tools itu kan tujuannya untuk membantu. Cuma kan tetap kalau mau hasilnya maksimal kita harus tahu dasar-dasarnya dulu teori. Ya kayak Bang Agung tuh sering kasih nasihat ke aku. Kalau ngedit gitu, kalau bisa gak usah auto dulu, walaupun auto bakal hasilnya bagus juga kadang. Tapi at least kau harus ngerti dulu yang ini apa, shadow untuk apa. Yang uniknya lebih Gitu-gitu. lagi ya. Jadi at least kita paham dasar. Oke, siap. Gak mungkin juga ya. Soalnya dulu manusia nanti bisa tergantikan 2020 nih. Dengan beberapa bidang nih sudah tidak dipakai karena sudah pakai ini teknologi yang cukup mumpuni seperti Indonesia. Ya, ini dalam proyek ini kita harus benar-benar belajar kayak gini karena saya mau juga teman-teman yang di sini kasih ilmunya walaupun hanya bicara saja. Ya, Pak kamera. Oke. Pertanyaannya nih, udah kita lepas dari AI. Nanti kita pakai aja lah dia bahasanya ya. Kita pakai, kalau nggak mau pakai, kita hapus Jadikan dia. mitra, Jadi mitra. Woi, partner. Kita jadikan karyawan. Oke, siap. Teman-teman ini mana lebih penting? Gear mahal atau skill? Ambigu nih. Ambil gini. Nah, dua-duanya. Ya dua-duanya penting gitu. Siapa yang bisa? Aku kan coba buka aja. Ayo Pin. Oke, kalau dari aku sih
man behind kamera itu tetap nomor satu sih. Kamera Nokia. Pakai kamera Nokia tuh dia pakai kamera butut. Vintage loh. Vintage. Sekarang banyak loh. Oh iya. Sekarang banyak pakai yang Sekarang harga kamera vintage naik loh. Kayak harga emas lah. Iya. Tapi itu sih, man behind kamera itu tetap masih sesuatu sih. Sekeren apapun kameranya, kalau dia pakai auto sih masih bisa lah diselamati. Kalau dia manual, bandingin aja, jangan misalnya kameranya jauh lah range-nya, satu di sini, yang ini amatir banget gitu, terus pakai manual, yang sini juga amatir, di sini profesional pakai manual, pasti hasilnya tetap profesional tuh punya karakteristiknya. Oh gitu ya. Ya beda sama yang kamera bagus tapi dia amatir gitu, terus manual lagi, pasti kurang sih, tetap ada celah gitu sih, secanggih apapun kameranya gitu sih. Oke. Kalau auto sih sejauh ini mestinya menyelamatkan yang amatir, Ya auto ya. Ya, Selamatkan auto. amatir. tapi kalau profesional dengan kamera bagus juga, Bagus betapa juga. bahagianya. Saya bahagia. Saya tahu rasa Tidurnya itu. senyum-senyum. Saya tahu rasa itu. Haseblat masih ya kita Haseblat. Jadi. Kalau mau jadi sponsor podcast ini. boleh Leica, Boleh. Hasselblad. Oke. Yang lain gimana? Ya. Mana lebih penting gear atau skill nih? Kalau aku ya, mungkin aku bukan mau bilang mana lebih penting, cuma tetap skill harus diduluanin. Oh gitu. Karena kalau gear penting juga, gear bagus tuh penting banget. Karena kan aku kan awalnya malah dari pegang yang mahal dulu, baru yang agak ke bawah ya kan. Oh, gitu. Berat. Ya BTW di kantor lumayan oke bang kan, 73 GM2 ya Yos oke lah. Yos Cuman 3000. GM-nya harus di- Yos 3000 nih. Dulu kasih tahu apa jenisnya? kamera gak usah lah ya, Ada. lens saya tuh seri GM2 lah, kalau di Sony ya udah oke lah. Nah, jadi cuma kan Walaupun nggak tahu aku mah aja lah. Oke. Nah waktu itu kan aku memang nggak tahu apa-apa soal kamera kan. Jadi PT beli kamera harga lensnya 30 juta, kan oh ya udah pakai foto jepret gitu kan. Hasil bagus enggak ya bodo amat lah. Cuma ternyata memang skill itu sepenting itu juga, walaupun kita pakai kameranya yang menengah-menengah ke bawah pun, kayak abang bilang tadi, misalnya dia profesional pun hasilnya tetap bakal ada sesuatu lah yang dijual, ada karakternya. Dan sekalipun anggaplah misalnya skill kita oke nih, tapi gearnya elek, ya masih bisa di save di editing, masih bisa kita akali. Iya. Bisa diselamatkan lah di Photoshop. Gitu ya. Gitu. Oke, skill dulu deh, pada skill yang lain. Skill. Dah. Skill. Oke, Aku sampai ada, di aku sini ada aja podcast penjelasan kita. nih. Jangan. Aku nggak mau langsung di kubu-kubu kayak gitu loh. Saya suka. Kasih ruang Bang Aku. Kasih sudah. Sebenarnya kalau bicara soal apa tadi bang? Skill dan Gitu. skill dan gear. Skill. Skill dan gear sebenarnya tergantung pertanyaan itu mau ditaruh ke siapa. Apakah pas mau start sesuatu atau dia udah posisi profesional. Untuk orang yang baru mau pegang gear, ya kan? Menurutku apa yang ada sih? Apa yang ada? Karena tergantung kan, orang nih kadang butuh aku belajar dulu gini, nggak ada gear. Dia kan sama-sama nih, nggak ada skill, nggak ada gear. Nah itu jadi yang mana dulu dia? Makanya Mau apa yang pegang ada nih. dulu? Apa yang ada dulu? Gitu. Apa yang mau dikejar dulu gitu loh. Ini kan ya nanti yang nonton ini kan orang-orang yang memang nggak kameramen, nggak apa, dia nggak punya gear, nggak punya skill. Jadi dia mau prioritaskan yang mana dulu? Karena aku ada teman, dia startnya dia punya gear. Ya, jadi masuknya adalah punya gear, baru langsung jepret. Kondisinya aku belajar dulu, baru ada gear. Nah, tapi untuk masuk ke sesi, di tahap yang udah profesional atau mulai mendalami, kita baru bisa bilang mana yang lebih penting. Nah, yang pastinya gear itu nomor 2, gear nomor skill dua. yang nomor 1. Oke. Dah. Intinya skill. Skill ya, memang. skill juga ujung-ujung. Skill. Hidup skill. Oke. Aduh. Yang penting mulai aja dulu. Nah, itu mulai aja. aku mau highlight yang itu. Gas. Memang hari ini. Penutup nanti Bang Ari ya. Ya, Statement. Closing statement.
closing. Doa kan maksudnya? Bukan. Saya Islam ya. Agak lama ya doanya nanti. Kita ini juga nih, kita nih kalau orang-orang yang apa nggak tahu memandangnya, yang agamanya apa, itu cukup orang lain saja. Oke, ini kalau freelance ya, kalau tadi pada poinnya bahwa teman-teman ini freelance atau side job gitu. Di tengah-tengah ada orang yang kan apa main jobnya, maksudnya ini kerjaan utamanya kan. Bagaimana teman-teman menentukan harga? Menentukan harga, jangan jatuhkan pasar juga kan gitu juga nih mainnya. Mana tahu karena kita nih cari cuan, yang penting cuan kan, kita main banting harga orang lain. Kayak gitu ya. Teman-teman nih, coba. Itulah pentingnya relasi. Aha. Jadi dengan ada relasi kita bisa tahu harga pasar, kita bisa tahu gimana kondisi harga di suatu daerah tertentu ya. Jadi kalau benar-benar langsung tembak-tembak itu kita yang jatuh ke lubang yang besar sih menurut. Ya kan, contoh kita baru belajar tiba-tiba kasih harga. Memang sih dia nggak kasih gratis, dia kasih harga. Tapi harganya jauh banget di harga pasaran orang-orang yang profesional. Nah itu kita kenal. Kita kena bully atau kena apa nih? Sama kayak di musik sih menurutku ya. Ibaratnya orang buat bangun harga pasar yang lumayan naik itu kan butuh proses. Ya kan? Dulu waktu reguler aku masih sempat dibayar 75.000, naik ke 150, 250, 300 sampai 400 tuh. Reguler ya, bukan wedding atau apa segala macam ya. Dan itu mereka benar-benar sepakat nih, semuanya ya jangan diturunin gini. Tiba-tiba datang anak SMA datang minta bayar nasi goreng aja, nggak apa-apa. Siapa tuh? Nanti ya kita bahas orangnya siapa. Nah, ya ibaratnya itu kan Itu ya. Aku nggak ada SMA loh. Ini ayam, tadi bisa nasi goreng ya rupanya. Aku SMA BTW. Jadi itu bakal merugikan orang-orang yang udah ngebangun itu gitu. Nah, jadi kalau seandainya kita memang udah tahu, udah punya relasi, ya setidaknya kita nggak jatuh amat. Kalau pandangan teman-teman lain, gimana? Yang pernah ambil job pemerintah nih? Pemerintah lah, gimana? 0 rupiah pasti. Rupiah. Rupiah. Ini ada tidak? Kalau dari aku sih apa ya? Tadi betul sih lihat harga pasar. Terus kadang klien kita kan kadang apa ya dibilang adalah yang tahu harga pasar, adalah yang membandingkan kita dengan harga yang tertera di Google. Nah, harus di ini ya, harga Google tuh harga apa lah itu. Kadang misalnya ngeditnya minta revisi banyak nih, tapi harga yang dilihat di Google kan general ya, yang nggak ada revisi lah, yang misalnya video ngambil ngasal terus ini, masa karya 500.000 kita hargai dengan 100.000. Oh iya. Gitu sih, banyak sih klien-klien yang kayak gitu. Ya bertobatlah klien kayak gitu ya. Tapi misalnya apa ya? Kalau aku sih kalau orang yang nggak kenal sih harganya ngikutin harga pasar sih biasanya aku. Kalau misalnya orang yang kenal kadang Gratis. Nggak gratis juga sih, cuman kita kasih celah dia yang nawar. Dia yang nawar ke kita. Itu misalnya kita sebutin aja gear kita apa, ini apa. Terus ya dia nawar. Kalau dia misalnya nawarnya di bawah, misalnya gear kita bagus nih, dia nawarnya jauh, ya kita tawarin balik pakai, misalnya saya foto pakai HP aja ya, atau gimana gitu. Ngakalinnya supaya ya sama-sama untung. Di satu sisi kita nggak kehilangan klien, di satu sisi ya kita juga tetap bagus gitu namanya, gitu sih. Kalau misalnya orang dekatnya ini maksa harganya dari kok, angkanya dari kok gimana? Kita lihat permintaan dia, misalnya dia Butuhnya kayak gimana? iya, dia contohnya terakhir lah aku ya, foto ini ulang tahun hewan anjing Langsung ulang aja, tahun langsung anjing. aja. Siapa nih? Awalnya nih ya sama sih persis sama yang dibilang Ari. Jadi aku awalnya karena dekat, terus aku kan ya pingin ngebangun itu juga sih, branding dulu lah. Iya, Nggak peduli lah mau bayaran berapapun ya, oke lah.
tapi dia minta maksa gitu, berapa bro, ya udah aku kasih lah. Misalnya dia cuma minta ya cuma sejam lah fotonya, terus video pun ya cuplikan aja lah, highlight gitu kan. Terakhir ya cuma segitu, ya aku kasih 500. Oke, dia oke, langsung oke, berarti oh kerendahan ini serupanya. Baru kau nyesal. Baru aku nyesal, rupanya Baru 100 nyesal. Iya. Iya. Kan kadang-kadang menjebak tuh pertanyaan-pertanyaan Iya, gitu kan. tapi- Dari abang berapa kayak gitu ya kan? Udah tahu dia mahal, dia nego sampai mati. Tapi harus kasih harga aman sih. Agak aman ya. Ya. Oh, fotonya mah foto hewan kok. Apa lah hewan? Foto-foto aja. Selagi Oke. ya, lihat kondisi lah. Oke. Bang Ari? Bang Ari? Riset dulu lah biasanya saya. Nah, riset dulu. Bisa dari Google, bisa dari ChatGPT. Kalau saya promnya saya jelasin dulu kan kebutuhannya apa, gearnya apa, baru revisinya nanti berapa kali. Nah, ini Baru saya salah kasih satu tahu. contoh memanfaatkan AI yang betul. Oh, tools. Kerja sama Nah, AI. kayak gitu. Wih, langsung disebut. Dia lumayan spesifik kalau misalnya kita tulis di Jakarta atau di Batam, harganya juga masuk sih beda. Oh, beda daerah beda lah berarti juga ya. Beda. Seperti UMR ya. Iya, benar. Kalau gitu ya. Oh, jadi teman-teman sering-sering lah cari-cari job sampingan. Lumayan. Oke. Dari Bang Ari? Kalau Harga. aku murni 0 rupiah kok. Bener ya, aku tahu dia. Oh, dibayar kerjanya PT. memang gitu. Loyalitas guys tanpa batas. Ya. Oke. Jadi gini, saya boleh nggak spill ini harga? Biar tak pada tahu nih harga-harga Batam nih. Oke, yang wedding dulu berapa? Wedding nih. Ini takutnya ya. Eh. Ada yang bilang, harganya aku rendah nih. Kan ini dia, kan tadi kan sudah cukup survei, riset dulu tadi itu kan. Kan ini di depan lah ya, kan di belakang layar. Oke. Aku lurusin ya. Iya. Jadi untuk menentukan satu budget sampai jadi itu banyak yang harus dipertimbangkan. Ya, Mulai dari kesusahan video atau foto yang bakal jadi, diminta gitu gitu ya. gear yang dibawa, Hmm. sama berapa jam kita akan kerja. Hmm. Nah, 3 itu. Ya, kalau secara umum lah dulu, ini kan teman-teman yang nonton tuh pasti tanya kan, Ya. ternyata segitu ya, aman juga tuh nih mau nikah nih katanya gitu. Coba. Untuk yang aku pernah turun, range-nya itu mungkin yang normal lah ya. Normal, Mungkin dari 1 juta, 1 juta. 1,5 lah, 1 juta. 1 juta lah bilang ya. Ya, 1 juta. 1 juta ke 3 juta. Itu Ke 3 untuk juta. sendiri. Oh itu sendiri, ya? Untuk fotografernya Oh, doang. sendiri ya? Nah, Belum lagi videografernya? Nah, biasanya kan orang udah mainnya, gak mungkin yang wedding besar, dia cuman aku ambil fotografer ini, aku ambil video. Dia kan biasanya males tuh. Jadi main paket ya? Nah, dia mainnya paket tuh. Nah, kalau udah main paket, itu udah beda lagi kan. Oh, Itu gitu. bisa nyampe 4 juta, 10 juta ke atas. Kalau event misalnya ada konser gitu, konser soalnya kemarin pernah kita bawa ini konser rohani sih memang almarhum yang fotoin Chris Tarigan itu salah satu fotografer videografernya di Batu Cakar. Kemarin ikut sama Frankie dan tim. Memang hasilnya ngeri. Waktu 2018 saya buat acara, dia sekarang almarhum ya, sudah dipanggil Tuhan. Ya, namun jasa-jasa skill-skill yang dia foto tuh ngeri banget. Selain gear tadi juga mahal juga. Namun dia tahu penempatan lighting, kalau lighting terlalu apa dia suruh matiin dan sebagainya. Itu bicara soal dia jago pengalaman. dah, ya pengalaman dia kayak kan. Banyak hal sih untuk menentukan satu harga. Ya. Ibaratnya orang yang udah profesional sekarang pakai Hasselblad contohnya, atau kamera Leica. Kita nggak bisa patukin value-nya lagi karena dia pakai kamera apa. Cuman perkara dia udah lama di bidang itu aja. Ya, kita hargai Jadi, tenaga profesional. Sampai ada di yang momen lama kita itu. ngelihat bisa aja ini fotonya. Cuma dia dibayar 100 juta. Kayak contoh Rio Motret. Foto biasa aja di studio, tapi kliennya Jokowi, Prabowo. gitu. Ya bicara soal pengalaman. Siapa itu? Rio Motret namanya, Rio. Iya, maksudnya yang dulu tadi. Oh, iya. Oh nggak kenal ya? Hah? Nggak kenal. Hampir. Hampir nggak kenal.
Oke, dari Bang Ari mungkin ada? Ada red? Oh, kalau saya belum pernah, jadi belum Belum ya? Kalau Wedi belum pernah lah ya. Belum pernah. Event? Event juga saya biasanya non profit aja. Oh gitu ya. Apalagi kami bersama Projectin memang orang-orang hebat, ini orang hebat semua. Ayam ini aja lah. Makasih ya teman-teman. Ini apa profitnya? Kadang-kadang beli minum sendiri kayak gitu kan. Disediain cuma berapa paha ini, berapa wings nih ya kan. Ya kan? Orang-orang project non profit tapi hatinya megah. Oke. Kalau untuk event mungkin belum ya. Bang Erik pernah event? Kalau datang nih Jikustik terlalu lama. Bernadia. Bernadia, tough gitu. Aku pernahnya tuh ini pertama kali ya. Ikumene. Oh, Ikumene. Yang kemarin tuh di ini. Ya, yang Yesus Abraham. Yesus. Yesus Abraham. Itu aku baru pertama kali sewa kamera dan pertama kali betul-betul terjun ke lapangan. Dan aku kena tipu sebenarnya. Awalnya aku pergi sama temanku, namanya si Rian. Oh iya. Aku udah janjian, Bang. Kita Ikumene turun yuk, ayo katanya. Aku udah sewa kamera nih, gas katanya. Dia mana? Aku udah nyampe tempat parkir Harusnya nih. dia ada malam ini. Iya, lupa kita udah. Next Iya. ya. Iya, next. Dia harus ada profit, Next ya. Iya. Ya harus ada profit. Oke lah, kami tunggulah dulu kami ada budget ya. Banyak proyeknya ya itu. Rame tuh project. Oke. Terus. Akhirnya aku udah calling nih kan, dia udah oke nih. Nyampe lah aku di tempat parkir. Posisi itu udah mau khotbah, sebenarnya udah telat banget. Iya, telat banget lah itu. Jam 7. Cuma kan aku kan ya kayak ini juga kan non profit aja. Oh, non profit. Sukarela aja bukan kerja kan. Jadi nyampe tempat parkir, telepon Bang Rian, supaya tak bisa dia. Dalam hatiku kayak mana ini, nggak mungkin aku batal, udah aku keluar duit nih. Udah keluar duit nih, nggak mungkin nggak turun ya kan. Udah bayar harga kawan gue. 300 nih keluar. 300 Nggak dapat apa-apa ya kan. Iya. Terus yang sialnya aku nyampe di tempat juga, ternyata jarak dari kursi ke panggung itu jauh kali. Aku pakai lensa 35. Mau dapat apa? Hikmah. Semut-semut aja itu sih. Semut aja. Oh gitu ya. Jadi sebenarnya itu event lah, cuma yang non profit. Ya. Bang, Kevin ada event atau? Event pernah sih beberapa kali aja. Tapi bayarannya lebih ke terima kasih aja sih. Nggak gede-gede amat juga. Masih di under 1 juta lah. Oke. Sebentar Bang, kita Masih ada lurusin. Apa nih, mau ganti? Oke. Masih cam itu masih hidup kan? Yang ini masih hidup? Masih ada aja dong. Apa tuh? Lurusin apa tuh? Kameranya. Jadi saya mau lurusin, nanti teman-teman yang nonton pada mikir kan, ini orang-orang nih udahlah side job, banyak non profit, ngapain aku nonton ini katanya? Iya, benar. Kami juga ada project yang serius. Iya. Yang Dari pakai side project itu. pakai invoice. Iya. Pakai invoice ada ke project ke PT gitu. Iya, Ada si trial, ada juga yang ke pemerintahan, dan pemerintahan jelas-jelas aja sih kalau kita masih di under subkontraktornya. Iya, masih aman ya. Masih dari konsultan gitu kan. Saya bergerak sama konsultan gitu. Misalnya untuk mapping area pakai drone, itu quotation-nya jelas, terus pembayarannya jelas juga. Begitu saya ngirim hasil dia langsung bayar, nggak ada term segala macam. Kalau yang project ke PT itu juga pengalaman saya yang udah beberapa kali, angkanya juga lumayan ya. Karena dari relasi juga ya sih, membantu. Iya. Oke. Terima kasih Bang Ari. Respect. Dia luruskan loh. Langsung kayak itu. Mereka menganggap pula kan, nggak Iya. ada pula nih. Ini manusia gratis semua nih kita ini. Nggak ada Kasih value. tahu Bang. Kasih tahu. Kasih paham. Kalau ini sisa mereka satu. aja di sini. Ini sisa satu nih. Segan orang. Satu. Dan kalau sisa satu Satu ya? ya. Iya. Ayo deh. Langsung Oke. aja habisin sambal. Siap. Saya ada 2 pertanyaan terakhir saja. Oke, yang kedua nih, yang sebelum terakhir, aku mau tanya, apa tantangan di lapangan yang sering dihadapi videografer, fotografer, editor? Bro.
biar pada tahu nih. Jadi ngapain aku jadi fotografer, ternyata susah kali nih, kan kayak gitu deh, kayak gitu. Atau Gimana dari, nih? dari cerita susahnya ini mereka bisa tahu, oh itu rap mereka, ternyata mereka netong juga di lapangan gitu. Atau mau dari aku dulu sebagai yang Boleh. pengalamannya masih minim. Oh semua jangan gitu Soalnya lah. kalau Udah foto untuk roket event nih. Ya, soalnya kalau dari Yang udah pengalaman- duduk di sini berarti udah teruji. gitu ya. Jangan merendah. di Kalau TB merendah. di TB. Enggak, takutnya kalau abang-abang ini ngomong udah panjang nanti soalnya. Oh iya. Udah keambil semua katanya. Ujung-ujungnya sama lagi. Sama-sama lagi. Nah, terus. Pintar juga dia ya, pintar dia memanfaatkan waktu itu. Ini kalau sepengalaman aku aja walaupun sedikit pengalamanku ya. Jadi aku tuh paling kesusahan itu untuk nangkap momen. Jadi jadi kan di PT itu kadang kan ada kayak kunjungan dari TNI dan segala macam, kayak kemarin ada bukber segala macam kan. Jadi kadang aku tuh sering kelahi sama orang-orang yang mau tuh pakai HP. Oh dia Kayak mengganggu ya. mengganggu banget karena maksudnya kalian tuh harus tahu udah ada fotografer utama di sini gitu. Jadi kayak terakhir aku mau fotoin TNI, mau fotoin TNI kan. Jadi habis selesai meeting mereka foto bersama lah. Jadi kayak ajudan-ajudannya ini ya kayak sibuk foto, tapi ya literally berdiri di depanku. Jadi kayak aku mau ngambil apa jadinya, karena ini kan dokumentasi, memang dokumentasi formal kan. Kayak lu utamen gua lah gitu. Jadi kadang di situ terus misalnya lagi ada kayak proses jabat tangan, peresmian, itu mereka langsung sibuk ke depan kayak kita nggak dapat angle sama sekali. Oh gitu. Nah terus itu satu, kadang susah untuk kooperatif. Terus kedua juga lebih ke ini sih, karena aku masih baru jadi aku belum bisa ngedirect. Oh gitu. Jadi kayak misalnya fotonya habis ini kayaknya ini. Terus kan harus briefing nih karena kalau untuk dicetak kan, jadi kan biasanya nyetak foto juga tuh. Kalau untuk dicetak kan berarti muka-muka orangnya harus jelas. Harus jelas. Nah tapi kadang udah di briefing dari awal, kita fotonya yang tim inti dulu. Ini yang untuk dicetak. Nanti kalau mau foto bersama barulah rame-rame yang agak jauh. Kadang di situ kurang kooperatif juga orang-orangnya. Jadi kita udah briefing dari awal kok malah masuk semua. Benar. Nah di situ kadang. Oh, jadi yang dengar-dengar ini udah ganggu, tolonglah, ya geser sedikit kalian. Ada profesional di samping kalian. Iya, ada setuju. Oke. Teman-teman yang lain? Nggak mungkin nggak punya tantangan kan? Ini banyak Kayak pasti. terbangin drone ya kan? Pasti itu. Banyak sih sebenarnya. Cuma kalau dari aku, kalau dari sisi ikut terjun lapangan ya, yang paling susah tuh kalau kita yang disuruh mikir. Jadi motonya tuh nggak ada timeline nih, mau moto apa atau ngambil videonya nih nggak ada urutannya nih. Nah itu susah tuh, karena kan literally kita harus mikir sambil ngambil sambil harus mikir juga nih. Nah biasanya tuh banyak momen yang hilang sih. Dan nanti kasih soft filenya ke editor nanti juga bingung nih, karena nggak ada benang merahnya. Maksudnya nggak ada guideline-nya gitu loh yang dijaga. Gini nih ceritanya nih. Nah kan kita kalau nge-record album foto kan harus ada ceritanya nih. Nah kalau cuma ya kita sebutlah dokumentasi kan sebatas bukti lah. Tapi kalau kita udah profesional, misalnya wedding, misalnya banyak, ya. Misalnya event, tuh kan banyak momen tuh. Mestinya sih kalau yang berat tuh, yang jadi tantangan tuh kalau kita terjun lapangan tapi nggak ada timeline sih. Nggak ada timeline, nggak ada apa yang harus di-tag, setidaknya garis-garis besarnya lah. Kalau walaupun nggak ada ini. Biar tahu nih dulu timelinenya yang seperti apa. Kadang-kadang orang bayar kita itu mereka tuh nggak tahu timelinenya. Dia serahkan itu sama kita karena dia ngerti bahwa kita tuh bisa kayak gitu. Misalnya saya kan kurang ngerti nih foto video. Nah, Bang Ivin mau bayarnya 2 juta nih, atur aja lah, kan kayak gitu bahasanya. Jadi apa sih garis-garis besarnya, maksudnya apa? Coba jelaskan dulu. Misalnya nih wedding. Misalnya kan setidaknya awal, tengah, akhir lah kita taruhnya gitulah. Terus dia mau nih awal nih ngambil apa aja. Tetap kalau bikin sebutnya storyboard lah ya. Sebutnya storyboard. Biasanya sih konsultasiin dulu antara klien dan
Dan fotografer atau video editor maunya diambil apa nih di awal, di tengahnya apa aja yang Berarti sebelum sepakat berarti sudah duduk dulu dong. Ya, harusnya kan? sudah duduk. Harus duduk dulu ya. jarang sih misalnya, ya nggak, wedding juga gitu kan, mestinya tetap ada lah ya kan, Storyboardnya. dikasih gambaran kan, Ya. tetap harus ada gambaran sih. Habis rundownnya lah. Iya. Iya. Tapi kalau bicara soal Itu yang di cukup kesulitan ya. lapangan ada dua kan tadi, soal acaranya, rundown, dan apa aja yang mau kita ambil. Ya, ya. Contoh di dalam satu wedding itu, banyak banget yang harus diambil, mulai dari details, pernik-pernik yang dipakai, itu semua harus di-shoot. Jadi tuh kadang ya benar. Jadi orang yang hire kita itu dia nggak mau detail lagi. Iya, karena Dia dia sudah percaya, sudah dia nggak ngerti akan mau kan. detail lagi. Dia Tolong ya sudah- nanti cincinku tolong agak di zoom. Dia nggak akan detail itu lagi. Kita sebagai fotografer yang udah, apalagi jatuhnya sebagai profesional, kita harus dituntut memang ngerti itu. Banyak. Contoh kayak sesimpel dekor itu kita juga harus shoot. Dekornya kita harus shoot. Walaupun nanti ya walaupun Pilihan ada ya. khusus nanti yang Milihnya. foto untuk dekor satu orang. Oh gitu. Tapi kita sebagai yang main fotografernya harus tetap ada. Terus soal rundown ya. Rundown itu benar-benar harus di kepalanya si fotografer. Kalau enggak 1 detik, 5 detik deh lewat. Potong kue itu cuma bentar aja. Oh iya, betul. Lewat udah. Kan bisa. Tolong dong ulang lagi fotonya, nggak bisa. Nggak bisa. Sama-sama kalau Ah. aku nikah juga kemarin itu kayak gitu. Dia minta ulang dia. Ya, makanya. Jadi kayak contoh pelemparan bunga. Nggak mungkin, ulang dong. Nah, nggak mungkin. Ya kan? Harus standby. Iya, makanya. Gak berkedip mata ini. Jadi kalau mau dibilang tantangannya banyak. Bahkan sekarang orang-orang contoh senior-seniorku yang tetap deg-degan kok kalau udah masuk di fase-fase yang kayak gitu-gitu. Karena mereka nungguin tuh. Kalau nggak miss. Kan manusia ini cukup random kan. Kadang-kadang acara di tengah acara ada. Acara di tengah acara tuh ada. Nah, itu kita harus ngerti tuh. Ya, belum lagi Ya? kalau seandainya IO-nya. IO-nya yang tiba-tiba ngatur. Waduh. jadwalnya tiba-tiba dirombak. Jadi harus kayak Berarti memang butuh briefing yang cukup Iya. apa sih? Ya, lebih tepatnya briefingnya tuh harus jelas ya. Jadi ini catatan juga nih, ini catatan bahwa setiap yang mau sewa atau mau pakai jasa orang, tolong briefing dengan betul kebutuhannya ya, secara jelas, detail. iya, detail. Lalu siapa aja yang hadir saat itu kali ya? Tiba-tiba kan mana tahu fotografer nggak tahu ada IO ya kan? WO-nya kan, wedding organizer-nya kan belum ada kan? Pasti tahu. Ternyata ini kan mana tahu kan dia bedain orangnya tiba-tiba ada, atau enggak tiba-tiba ada keluarga yang merasa dia lebih jago dari dia yang ngatur ya kan gitu kan, ada tuh Bisa. kondisi-kondisi yang seperti itu ya kan. Iya, benar. Nah ya itu jadi catatan. Oke, yang lain Kan? Udah tadi ya? udah. Bang, Bang Ari udah. Tentang tentang itu tantangan Tantangan. lapangan. Iya, Kalau saya kayaknya Bang Ari saya mau tanya tentang drone lah, drone. Iya, itu. Karena dia terbangin drone, terbangin merpati, Pilot jatuhnya ya. resmian. Oh, Drone pilot. kalau tantangan tergantung ya apa yang dikerjain kan. Kalau saya di bidang manajemen resikonya, resiko harus dipikirin. Misalnya kalau drone ya berarti kalau misalnya di laut perhitungin angin, posisi yang berpindah, terbang, Ini- take off sama landingnya kan. Nah itu berubah semua kan. Tambah lagi masuk di situ harga barang kita, jadi iya. nge-cover kan. Makanya yang buat harga itu kadang meledak. Karena alat yang dipakai kan Dan dengan resiko yang iya betul. Kalau dari sisi fotografi atau apa, ya wedding tadi menurut saya itu yang paling seram sih, makanya saya juga masih nggak berani ngambil wedding. Tapi kalau kayak dari wildlife juga ya, wildlife itu kayak motoin binatang gitu kan, itu kita bisa nunggu sampai 2 hari 1 malam iya iya ngecamp di situ. iya iya. Oh iya, saya cukup menarik nih. Sorry, yang teman yang punya juga depan teras ini, dia suka bawa tour guide, maksudnya orang misalnya mau lihat harimau, yang untuk foto harimau kayak yang berkaitan itu. Iya, itu Ya, wildlife kan jadi. ternyata sampai 30 hari dia di hutan
Iya. Hanya menunggu Nunggu satu momen yang tiba-tiba lewat gitu aja. Wih, itu. Udah 2 hari nunggu lewat lah. Iya. Itu sih yang bahaya, yang buat jadi mahal juga ya kan itu. Iya. Terbongkar Terus nih. sport Sport lumayan. ya. Iya, sport itu susah. Gearnya mana ada yang Gila gearnya. Murah. 9 juta sama Iya. 10 juta gearnya. Cepet ya. Bisa. Cepet ke atas ya. Bisa. Saya cukup lihat itu ada yang cepet. Sampai panjang kali moncongnya itu. Apa ini mau keluar orang. Mereka main shutter speed juga, jadi momen nggak ada yang lewat. Kadang-kadang Terus aja gitu. Oh gitu Iya, ya. sekali jepret itu bisa 1000. Dan itu nggak mungkin kamera So, apalah yang kayak gini ya, kayak pemain bola ya, kamera Ya. yang main bola profesionalnya. Mungkin kita suruh dia ulang nyetak gol. Makanya kameranya tuh moncongnya kayak moncong apa itu? Kencang, gede. Ya, Kayak kan jauh kan? bazooka. Masuk panjang tuh. Oh gitu ya, sekali klik bisa Masih banyak. banyak ya? Ada yang 2 dia apa? Gitu ya. lagi nembak Canda orang. aja. Aku dibodohin deh. Oke. Ada makasih. Larry Chen, tapi dia otomotif. Ah, Fotografer otomotif. Jadi kalau misalnya ada event kayak kumpul mobil gitu sampai ke tour beda negara juga, si Larry ini yang fotoin. Dan termasuk Mobil. legendaris juga dia. dia suka nih aku. Jadi lihat- saya nengok lihat- intronya dia pakai 2 bazooka itu Iya. tembak gini. Oh, berarti nggak ngomong kosong dong. Hampir saya dibodohin. Ada kayak gitu. Oke. Sebelum gua statement, jadi saya terakhir ini. Apa mimpi dan target seorang fotografer, videografer yang walaupun side job, ya, pasti punya keinginan dong, ya kan, pengen mimpi sesuatu tuh. Gitu. Apa? Janganlah hazelnut. Hazelnut ya, Hazelnut. Hazelnut. Hazelnut yang murah di kemarin. Apa Pak? Iya. Bisa apa nih? Terserah. Acak aja. Apa tadi harapan? Mimpinya Mimpi. seorang videografer, fotografer, atau hanya punya gear mahal atau apa gimana? Kalau pertama gear mahal itu Secara pandangan Bang Kevin lah, yang Bang Kevin aja dulu. gear mahal yang ketiga sih. Ketiga. Ketiga. Yang pertama? Yang pertama tuh karya kita jadi legacy gitu. Jadi ya, karya kita diakui banyak orang, karya kita maksudnya ada titik di mana karya kita itu sangat berharga. Orang beli iya. dan datang ke Bang Kevin, tolong tanda tangan dong, kayak gitu Iya. ya. Sedap. Yang kedua pertama ya jadi legacy, yang kedua dihargai sangat mahal walaupun kita foto pakai gear yang sederhana mungkin, terus momennya momen sangat berharga mungkin, jadi dihargai ya nggak harga pasar gitu, tapi harga orang gila yang tiba-tiba punya duit terus dia pengen Peter McKinnon pada tahu? beli harga Peter mahal itu. McKinnon. Belum. Iya. Tapi Yang luar ketiga baru Kanada. gear sih. Gear itu pasti impian semua Iya, Bang Kevin dong, spesifik Iya. apa Indo yang ini, mimpinya? oke. Kalau yang, Gary Sandi. yang ketiga, kalau gear sejauh ini sih Pengen tetap apa? kalau Hasselblad itu ketika udah punya gear-gear yang mimpi-mimpi sebelumnya sih baru Hasselblad lah itu kan Ini nih, aku kan Hazelblad itu berapa sih harganya? yang X-Studi 200 ya? Iya, 200 X-Studi 200 body only yang udah sama lensa ya? X-Studi udah Body only aja 160-an. 100. berarti 200 lebih ya? Udah sama. 400 mau kalau yang lengkap full set. Iya, yang ini aja. Yang Ada kalian berapa tuh- ya di rumah? Tolong donatur kasih dong. Kita lempar ke Fortuner, minta ganti kamera itu. Lebih mahal kamera daripada Fortuner itu. Iya. Tapi biasa yang punya itu udah punya kamera-kamera mahal lainnya sih. Hazelblad. Kenapa Hazelblad ya? Oke, siap. Kalau kamera impian pertama pingin sih Sony Alpha 7 sih. Mark 4 aja lah, Mark 4. Iya. Ada di kantor. Mark 3 itu. Ya kita berapa? 3 ya? Mark 4. Bang Boy, sabar Lima Bang udah Boy. keluar. Minum Kenapa dulu nggak Bang masuk Boy. 5? 4 dulu lah. 5 masih so Apa bedanya 345? expensive sih. Tracking AI.
Oh, itu yang Iya, 5 yang udah 5 ada udah- trackingnya. Udah bisa ngedit juga kan di kameranya. Dia lebih ke Maksudnya, cinema atau foto? Oh enggak, hybrid. Hybrid. A7 Tetap hybrid. itu hybrid. Apa series ya? Iya. Kalau mau video dia masuk ke Mau yang lebih sama hybrid C. lagi 7C. 7C kecil. Oh 7C. C. Nah, itu compact aja. Compact. Ini bahasa halus mereka nih saya nggak ngerti. Nah itu dari itu Kami ngomong jorok aja. Nggak bocor. Maaf ya. Mimpi Jadi disensor. Nah, mengaku. Malum. Panjang nih. Impian ya. Susah nih kalau bilang impian ya. Masih ada dong. Iya sih. Biar terinspirasi nih yang nonton. Gitu. Kalau dibilang impian sih bisa membuat suatu, bisa buat karya itu betul sih. Kayaknya aku juga bakal kayak gitu. Jadi karena menurutku buat karya benar-benar karya yang sangat ini ya, yang bagus ya. Itu kayaknya nggak semua orang bisa buat. Tadi legacy tadi ya karya yang Jadi benar-benar itu kan perjalanan panjang tuh sampai bisa buat karya yang benar-benar diingat orang. ya. Terlepas itu nanti bakal terjual apa segala macam, itu kayaknya aku nggak Berdua ada lah. berdua. Cuman bisa buat karya contoh, apalagi kalau foto video kita masuk di dunia wedding. Sebenarnya kalau dibilang kita itu lagi ngerekam momen dua orang yang akan Kawin. Kawin. jangan ke kawinnya dong. Kawin. Agak tersembunyi tuh. Kawin Kawin itu beda bah- situs ya. Bahasa bakunya kawin. KBBI-nya kawin bukan nikah. Masa? Iya. Menikah itu halusnya ya. Iya halus. Kawin tuh sebenarnya itu kawin. Yang benar. Ya, jadi gitu kan. Kayak impiannya kalau dibilang soal kamera, gear apa segala macam, ya itu udah pastilah. Kayak orang main gitar aja pasti punya apa gear ini mau, pasti dia udah kebayang-bayang tuh apa yang Iya. bakal pengen dia beli kalau seandainya ada duit banyak ya. Kalau di fotografi ya pastilah udah ada sebut merek ya kan. Sebut aja siapa tahu besok Siapa tahu. dikirim sama Sony. Iya. Kalau Pemula ini. iya. Kalau untuk video kayaknya bakal ke FX mungkin, Wow. cinema. Iya. Itu kamera memang untuk terus buat Sinema. yes, jangan sinemanya juga kan. Wow. Untuk video lah. Oke, keren. FX3, FX2, Efek terci lah. Mulai dari terci. kan lebih tuh di bawah dong. FX ya. FX3 Aku Tuh. dia harus ngulik nih. murah lah, 50-60an. Oke, puji Tuhan. Pujinya murah. Oke. Panggil. Cuma beli 6.000. Mau beli apa nih mimpinya apa nih tadi ya? Mimpi ya gear pastilah pengen lah ya. Ya. Aku karena bukan yang gimana kali ya. Apa gimana kali itu gimana? Ya, aku kepikirannya gini sih, aku pengen kayak karena mungkin aku sering nonton konten-konten di Instagram. Aku pengen kayak explore sih sebenarnya. Maksudnya explore tuh jalan keluar entah Oh, ini berarti ya? travel ya. Kayak mungkin kita ngambil ya jatuhnya street fotografi juga kan. Memang kan panggilan itu Memang nggak bisa dari- apa melekat nih. Jadi pengen kayak ya ada keinginan untuk hunting di luar lah. Oh, jalanan gitu kayak. Senang Bukan juga galangan, sambil- ada capek sambil kali ada jalan-jalan ya. galangan. Galangan orang ngelas, orang real itu tuh anjing ke foto capek kali aku. Mas. Nah, menghina gua. Lensa. Aku tidak tahu di situ. Silakan. Aku nggak nyampe setahun belum ada. Masih baru kali aku. Oke, lebih ke pengen Ya pengen hunting mengeksplor ya. lebih luas lagi ya. Dia lebih ke experience ya. Iya. Oke, sampai Mars lah ya, Pluto dan sebagainya. Foto bulan. Foto Iya. Gua tuh pakai Hasselblad. Ah itu mah pakai Samsung aja. Oh, Nikon katanya. Yang Nikon. bulan itu bisa kok Samsungnya. Iya, Samsung kan. Zoom monitor kan. Zoom di monitor lah. Oke, kita ke Bang Ari. Pesawat kayaknya. Kan drone kan terlalu kecil tuh. Kayak pesawat. Apa Bang? Mimpi dan targetnya lah. Sebenarnya nyambung juga sama yang ke ini tadi antara skill dan gear, ya kan? Mau skill yang oke atau Ini berskill sekali di baru pulang Iya. nih. Narasumber terakhir. Menghasilkan duit banyak nih. Tuh di tasnya. antara skill atau gear. Yang penting berani keluar aja dulu. Dari keluar ya. Mau gear sebagus apapun kalau nggak explore, nggak ada yang di tag, Iya, iya, takut iya. memulai kan percuma juga kan.
Nanti kita pakai 250D tapi kita ke Rusia ngetek Aurora atau kemana gitu Berarti traveling. gitu ya. Model lensa aja kan sebenarnya. Model lensa. Ganti lensa, body nggak gitu lah. Mungkin Buat lensa ya yang kan? oke lah. Buat apa punya Lensa yang Hasselblad? entry level juga nggak apa-apa. Fotonya ya. cuma dapur. Iya. Mama masak Mama kucing. masak, mama nyuci, ngevlog pakai Hasselblad. Kan buang-buang ya. Mending ke Rusia kita foto. Tapi Berarti kok fungsinya. Iya, pakai Canon Gimana kita keluar 3.000. take moment, pilih bucket list. Kalau saya ada bucket listnya, pengen ngetek apa gitu. Oh, ya. Kalau saya tengok kemarin yang di Red Bull, si inspirasi dari luar ya, Peter McKinnon, Nah, dia dibayar sama orang Red Bull pas lagi gerhana matahari, pesawat Red Bull terbangkan di antara gerhana matahari itu, terus dia tag. Nah itu kan udah bucket list sekali tuh. Kapan lagi gerhana itu yang matahari perfect itu gitu yang kan. nunggu momennya mereka itu. Nah, momen-momen yang kayak gitu sih. Terus Kalau yang ke bibir Kalau nggak kayak dapat, gitu. kapan lagi? Dia ngebers kan. Pas udah mau habis memorinya. Ya. gila sih. Udahlah, mereka. bunuh diri deh. Bunuh diri aja udah. Iya ya, wah, langsung batal kontrak. Soalnya gini kan, atraksi nokar. Ada juga yang atraksi kadang naik pesawat tukar pilot. Red Bull kan gila-gila kan? Iya, dia Nah itu Olahraga ekstrim. dokumentasinya itu yang Iya, ngeri juga Red sih Bull, ngeri. menurut saya. Oke. Pada intinya, Gir. gear. Saya nggak ada mimpi. Kayaknya 250 deh, saya bawa ke Rusia itu aja. Aurora. Tempatnya ya, tempatnya. Lebih place ya, spot ya, dan sebagainya. Ke Rusia, bukan Libur jadi aja tentara kan? bayaran ya? Iya. Bukan jadi tentara bayaran kan? Tapi jadi fotografer. Oke. Ya, Soalnya kerasa beli drone mahal habis itu nggak sanggup traveling. iya. Beli drone mahal nggak sanggup traveling, padahal sebenarnya yang di tag itu kan landscape kan. Itulah sebenarnya ya. Pengalaman, iya. Dicari yang lebih luas lagi. Yang biasanya foto dapur dan kucing, mulai ke tetangga gitu ya kan. Gesernya lumayan. Ke tetangga dulu deh. Harus lensa Jangan 200 sih kalau tetangga. Biar jangan nampak kali. Kalau dia pakai 17 kan harus gini tuh. Harus tepat. Bisa dia pakai. Jadi, oke. Nanti close statementnya saya minta kepada Bang Boy. Bukan? Satu aja closing statement. Next time ya kita apa ya? Satu kalimat. Ya satu kalimat aja ya. Dua kata boleh dua kata. Dua kata. Lebih? Ya. Biar kawan-kawan kita yang lain itu bisa duduk Kalau lebih enggak closing statement pidato ulang. Oke. Mungkin dari Bang Hari lah, tadi dari Bang Kevin. Sekarang Bang Hari dan ke Makin cepat. Closing nggak? ya, Ya. closing. Berani memulai. Bang Erik. Apa ya? Oh itu udah tuh. Itu apa ya? Itu udah closing tuh. Cabut yuk. Apa? Ya sama juga sih kayak Bang Ari. Ya lanta aja lah. Lanta aja sampai punya mana tujuannya itu ya. Iya. Oke, siap. Bang Nggak perlu kamera bagus mahal untuk memulai belajar ini. Kelas. Kalau aku never stop learning. siap. Sabar, aku catat. Apa tuh artinya bang? Tahu-tahu dia nggak, aku barusan lihat juga di Google. Jangan pernah berhenti belajar. Mau Oke. dibayar atau tidak, Iya. do it the best. Iya. Duit the best ya. Ini Sama aja mau mentingin duit ya. Do it. Oh, do it. Do it. Bukan money the best. Tadi Do it. mau nggak dibayar apa? Nggak apa-apa. Duit the best. Duit the best nih. Harusnya kan do the best ya harusnya ya. Keren Ben, The keren. best. Oke. Siap. Paling siap. Inggris tuh. Ya. Udah bisa lihat terusnya. Ya, terima kasih teman-teman, Bang Ari, terima kasih Bang Erik, terima kasih Bang Agung, Bang Kevin. Jangan sampai kapok-kapok ya. Kita masih banyak yang mau kita bahas. Mungkin Kapok sih. tentang orang lain juga boleh. Jangan. Ya, Cukup jangan. kemarin udah. Itu kemarin ya. Tolong dong bedain videonya. Oke. Tapi saya berterima kasih lebih banyak kepada Bang Boy. Bang Boy hari ini baru datang tapi dia mau kerja. Berat kali kerja di belakang kamera. Ini baru do it the best. Nah itu dia, jadi sudah praktek di belakang ya. Jadi teman-teman semuanya yang dengar,
Tonton, saya rasa tonton lah. Bagus nih orang-orang yang maksudnya mau belajar dari yang kecil sehingga dapat job-job yang cukup luar biasa, ya kan? Teman-teman yang mana tahu kan mau ini Dikirim mau, ke bulan. iya, Artemis 3 foto bulan kan. mau serius dalam ini boleh belajar nongkrong di sini sama-sama. Dan saya terima kasih juga buat depan teras itu punya Bang Aron. Bang Aron itu teman saya dari Padang. Oke, terima kasih. Itu saja. Kita close. Tepuk tangan begitu. Langsung, yang kerasnya mana? Dah, Siap. Siapa doa berkat? dua berkat dulu. Sini lah Mas. Sini Bang Boy. Sini lah. Biar orang bisa pakai meja itu. Kita sini aja. Kita pindahin aja. Iya.